Orang tua yang terkejut. Ningsi berjuang dengan dirinya sendiri untuk waktu yang lama karena dia bertanya-tanya apakah akan menelepon. Dia memutar nomor yang telah diberikan pada akhirnya. Dia tidak terlalu menyukai anak-anak sejak kejadian 5 tahun lalu. Bahkan, dia agak menghindari mendekati mereka. Itu memunculkan beberapa kenangan buruk baginya dan membuatnya berpikir tentang anak yang telah hilang darinya. Anak itu telah membawa harapannya yang paling hangat. Itu juga mewakili masa lalu yang paling kotor. Untuk beberapa alasan dengan Little Treasure, bukan hanya perasaan tidak nyaman itu hilang, tetapi dia juga secara tidak sengaja menyukai pria itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk semakin dekat dengannya. Itu aneh. Halo, halo. Tidak ada suara meskipun panggilan telah diangkat. Ningsi tahu bahwa itu pasti Little Treasure dan tertawa kecil. Ini Little Treasure kan? Maaf, Bibi baru saja menyelesaikan pekerjaannya dan berpikir untuk memanggilmu. Little Treasure tidak bisa bicara dan tidak punya cara untuk membalasnya. Jadi Ningsi hanya bisa berbicara pada dirinya sendiri dan mencoba memikirkan hal-hal untuk dikatakan. Sayang, apakah kamu sudah makan? Kamu terlalu kurus jadi kamu harus makan lebih banyak, oke? Anak-anak tidak bisa pilih-pilih dengan makanan mereka. Anda tidak akan tumbuh dengan cepat jika Anda pilih-pilih. Anak-anak juga sangat imut ketika mereka gemuk. Meskipun kamu sudah banyak yang lucu sekarang. Oh ya, aku melihat ayahmu di TV sekarang. Dia baru saja berhasil menandatangani kesepakatan bisnis besar. Dia benar-benar mengesankan. Bantu saya mengucapkan selamat padanya. 10 menit kemudian, Little Treasure meletakkan telepon dan mengeluarkan papan tulis yang sudah lama tidak digunakan. Dia menulis dalam bahasa Inggris stroke by stroke, selamat. Dia pandai berbahasa Mandarin dan Inggris meskipun Little Treasure tidak tahu bagaimana berbicara. Dia sering menulis bahasa Inggris karena dia merasa menulis bahasa Mandarin itu merepotkan. Namun, dia tidak menulis apapun untuk waktu yang lama karena dia tidak memiliki keinginan untuk berkomunikasi. Kedua tetua membeku karena terkejut. Lu Jingli masih relatif tenang karena dia sudah melihat ini sebelumnya. Lu Tingqiao diam-diam mendengar kata-kata Ningsi. Jejak senyum muncul di wajahnya yang seperti gunung es setelah melihat satu kata itu. Dia menggosok kepala kecil itu, terima kasih. Setelah Little Treasure selesai menulis, ia mulai makan tanpa kata lain dengan aura yang sangat serius. Dia bahkan memakan wortel yang paling dia benci. Kedua tetua terus menatap dengan kaget. Para tetua baru saja tersenyum. Cucu mereka yang patuh telah secara sukarela mulai menulis dan makan. Dia bahkan makan wortel. Nyonya Lu akhirnya tersadar. Tidak dapat menahan diri. Dia bertanya, Jingli, apa yang gadis itu katakan kepada Little Treasure dalam panggilan tadi? Tuan Lu juga memiliki ekspresi ingin tahu. Lu Jingli, yang berada di pusat perhatian orang tuanya, perlahan berkata, dia tidak banyak bicara, dia hanya menyuruh Little Treasure untuk makan lebih banyak dan jangan pilih-pilih. Dia bahkan meminta Little Treasure untuk menyampaikan selamat kepada kakaknya. Nyonya Lu memiliki ekspresi tidak percaya, itu dia. Lu Jingli mengangkat bahu, apalagi itu. Guru Lu tampak bersyukur, gadis itu sebenarnya berhasil mencapai lebih banyak dalam satu panggilan telepon daripada apa yang dilakukan Psikiater Little Treasure dalam setahun. Itu benar. Nyonya Lu terkejut dan bahagia, gadis ini sepertinya tidak buruk. Tingqiao, kamu harus bekerja keras. Lu Tingqiao, Madam Lu memandang putra sulungnya dengan tatapan jijik. Dia kemudian berbalik ke arah bungsunya, Lao kakakmu seperti sepotong kayu, bagaimana dia tahu bagaimana mengejar seorang gadis? Anda harus membantunya, oke. Sekarang kamu tahu betapa berharganya aku. Lu Jingli menggumam dengan bangga, jangan khawatir,
aku pasti akan menggunakan ajaran seumur hidupku untuk membantu saudaraku. Mari kita tentukan aturan dulu, kalian berdua tidak diizinkan ikut campur. Anda tahu bahwa terlalu mudah untuk menghancurkan segalanya pada tahap ini ketika orang tua datang ke foto. Kedua tetua itu sepakat berulang kali, kami mengerti, kami hanya meminta. 20. Keluarannya dapat ditemukan di mana saja. Setelah makan malam, ketika orang tua mereka baru saja pergi, Lu Jingli menibas-nibaskan ekornya dan meminta hadiah dari saudaranya. Apakah aku berbuat baik barusan? Benarkah? Dia mengibaskan ekornya sesaat. Saudaranya melemparkan sesuatu yang kecil ke arahnya dengan swoosh. Lu Jingli menangkapnya dengan tangan terangkat. Apa ini? Matanya melotot setelah melihatnya dengan seksama. Itu kuncinya. Kunci dari mobil sport Bugatti edisi terbatas peringatan ke-100 yang telah lama ia incar. Hanya satu pun yang pernah dibuat. Oh, sayangku tersayang. Lu Jingli memeluk kunci mobil dan menciumnya dengan gila. Bro, aku mencintaimu. Saudaranya tidak pernah mengalah, tidak peduli berapa banyak dia telah memohon sebelumnya. Siapa yang tahu bahwa saudaranya akan melemparkannya kepadanya dengan hanya mengucapkan beberapa patah kata di depan orang tua mereka. Ningsi ini menempati tempat yang lebih besar di hati saudaranya daripada yang dia bayangkan. Lu Jingli bahkan lebih khawatir ketika dia berpikir tentang ini. Bro, apakah kamu yakin itu Ningsi? Anda tidak hanya bermain-main tetapi Anda benar-benar berniat menikahinya. Nikah. Nada bicara Lu Tingqiao tidak meninggalkan ruang untuk kesalahpahaman. Lu Jingli menarik napas setelah mendengarnya. Dia berbicara dengan tulus dengan nada serius sebagai seseorang yang telah melalui banyak hubungan. Lalu aku harus memberitahumu untuk mempersiapkan diri. Mengejar wanita mirip dengan bermain game, dan itu dapat dikategorikan ke dalam tingkat kesulitan yang berbeda. Mode mudah, normal, keras dan neraka. Mengejar Ningsi pastinya adalah mode neraka. Semua wanita memiliki titik lemah, tetapi bisakah kamu menggunakan uang dengan Ningsi? Anda dapat mengatakan bahwa dia pasti tidak akan menerima dukungan keuangan atau penawaran di belakang rumah dengan menilai seberapa buruk yang dia lakukan di lingkaran hiburan terlepas dari penampilannya. Menggunakan perasaan. Lihatlah berapa banyak pacar yang dia miliki ketika dia di luar negeri. Mantannya dapat ditemukan di seluruh lingkaran hiburan. Latar belakang mereka semua luar biasa. Bahkan saya ingin sujud kagum ketika saya melihat daftar nama itu. Saya tidak pernah ingin mengakui kekalahan kepada siapapun sebelumnya dalam masalah semacam ini. Seperti untuk menggunakan bayi. Jangan pernah berpikir untuk menggunakan bayi untuk mengikatnya dalam pernikahan. Dia sepenuhnya fokus pada karirnya dan tidak memiliki rencana untuk memiliki bayi. Bahkan jika master ini merayunya secara pribadi, saya akan memiliki peluang 80% untuk game over. Rookie hubungan EQ 0 seperti kamu hanya akan berubah menjadi EXP untuknya. Lu Tingqiao menatapnya dengan dingin, 100%. Mulut Lu Jingli berkedut, oke, aku punya kesempatan 100% untuk game over. Jangan pedulikan detail kecil ini, oke. Pokoknya saya mungkin telah mencapai kesimpulan. Saya berani bertaruh bahwa Ningsi sama seperti saya, seseorang yang telah memutuskan untuk tidak pernah menikah atau punya anak. Orang seperti ini sangat sinis terhadap hubungan dan perasaan. Kebebasan mereka mirip dengan hidup mereka. Mudah jika Anda hanya ingin bermain-main. Akan sangat sulit jika Anda ingin menikahinya. Itu karena kamu belum pernah bertemu seseorang yang membuatmu ingin menikah dan punya anak dengan sukarela. Ekspresi dingin Lu Tingqiao sebenarnya terlihat sedikit lembut di bawah sinar bulan yang bersinar melalui jendela. Lu Jingli menghitung jumlah kata yang dikatakan saudaranya dengan rasa tidak percaya tertulis di wajahnya. Arere. Mereka yang jatuh cinta memang berbeda, bahkan hubungan noob memberi saya pelajaran.
Mah, meskipun apa yang kamu katakan memang masuk akal. Jadi bagaimana dengan itu? Apakah Anda menginginkan bantuan kakak Anda? Lu Tingqiao memberinya dua kata, tidak perlu. Lu Jingli merasa cemas, bagaimana mungkin? Mengejar wanita berbeda dari bisnis. Pikirkan baik-baik. Apakah Anda benar-benar yakin tidak perlu pelatih yang mengejar wanita yang pintar, bijaksana, dan tampan? Lu Jingli mencoba yang terbaik untuk mempromosikan layanannya. Kemudian pintu ruang belajar didorong oleh seseorang dengan derit. Mereka berdua menoleh secara bersamaan untuk melihat. Mereka melihat Little Treasure berdiri di ambang pintu dengan piyama. Jejak kejutan melintas di mata Lu Tingqiao. Harta kecil, wajah Lu Jingli juga penuh kejutan. Little Treasure benar-benar akan keluar dari kamarnya pada jam ini. 21. Harta kecil membuat keributan di istana. Little Treasure menyukai kesunyiannya. Dia biasanya bersembunyi di kamarnya sendiri ketika dia selesai makan. Staf rumah tangga harus segera mengembalikan kamar mereka setelah menyelesaikan tugas mereka. Mereka tidak bisa mengeluarkan suara atau itu akan mengganggu Little Treasure, membuatnya mudah tersinggung atau bahkan kehilangan kendali. Madam Lu sebelumnya mengirim beberapa makanan ringan ke kamarnya khawatir dia tidak cukup makan. Tapi Little Treasure mengunci dirinya di loteng. Jadi, tidak peduli seberapa besar orang tua mereka mencintai Little Treasure, mereka tidak berani tinggal bersama Tingqiao dan Jingli. Namun Little Treasure benar-benar mengambil inisiatif untuk keluar. Bukan hanya itu, tetapi harta karun kecil berlari ke arah Lu Tingqiao dan memeluk kakinya. Lu Jingli tertawa keras, harta karun kecil, apa yang kamu lakukan? Memeluk untuk uang saku. Lu Tingqiao menunduk untuk melihat putranya dan bisa mengatakan apa yang dia inginkan dalam satu tatapan. Dia menolaknya tanpa ragu, tidak, kamu sudah pergi tadi malam. Dengan demikian tatapan Little Treasure mendarat di teleponnya. Kamu sudah menelepon sekali saat makan malam. Lu Tingqiao menolaknya lagi. Lu Jingli akhirnya mengerti setelah menonton dari samping. Si kecil merindukan Ningxi. Melihat bahwa dia tidak bisa membujuk ayahnya, Little Treasure berlari ke Lu Jingli dan menggunakan kembali langkah yang sama, dia menempel di kaki pamannya. Lu Jingli kewalahan oleh kehormatan itu, tidak, berharga, jangan gunakan gerakan ini denganku. Kamu tahu bahwa pamanmu tidak tahan dengan kelucuanmu. Little Treasure biasanya terlihat linglung. Saat dia ingin memohon sesuatu, ekspresi dan kehadiran kecilnya bisa membuatmu mati kelucuan dan kemudian bangkit kembali. Dia memiringkan kepalanya yang kecil dan menggunakan sepasang mata yang besar, indah, bersinar seperti bintang untuk terlihat. Seseorang tidak akan bisa menolak memetik semua bintang dari langit untuk diberikan kepadanya. Satu-satunya di keluarga yang bisa menolak langkah ini adalah Lu Tingqiao. Lu Jingli mengangkat bahu tak berdaya, tidak ada gunanya bertingkah lucu denganku Little Treasure, aku tidak bisa memenangkan ayahmu. Little Treasure segera melepaskan Lu Jingli. Benar-benar berhati dingin. Lu Jingli memegangi dinding dan tertawa tanpa henti melihat lelaki kecil itu tampak seperti dipukuli hitam biru oleh orang tuanya. Ah, kamu sebenarnya tidak harus menjadi harta kecil yang gelisah ini. Ada ungkapan lama, jika cinta di antara pasangan itu benar, maka ketidakhadiran hanya akan membuat hati semakin dekat. Tunggu sampai ayahmu menikahi Bibi Xiaoxi, maka Anda akan dapat melihatnya setiap hari. Bujukannya gagal. Si kecil berlari ke pintu, membantingnya terbuka dan berlari keluar. Lu Jingli mengangkat bahu, apa yang harus kita lakukan? Dia banyak makan malam ini, kata Lu Tingqiao. Makna dalam kata-katanya adalah bahwa Little Treasure saat ini tidak bisa menggunakan taktik absolut, mogok makan. Lu Jingli menjadi tenang setelah mendengar saudaranya berkata demikian.
Namun, mereka benar-benar meremehkan harta karun kecil. Dia masih kecil, dia tidak membutuhkan taktik atau rencana. Dia hanya perlu membuat keributan. Suara ledakan besar terdengar dari ruang tamu ketika mereka baru saja selesai berbicara. Lu Jingli bertukar pandang dengan kakaknya dan keduanya bergegas turun. Ruang tamu di lantai bawah sudah hancur dalam waktu singkat. Vas bunga kuno di sudut yang setinggi seseorang telah didorong ke lantai dan hancur. Segala sesuatu yang bisa didorong atau dihancurkan sudah menemui nasib yang sama. Lu Qingyu. Lu Tingqiao hanya akan memanggil nama lengkap Little Tracer ketika dia benar-benar marah. Bahkan Lu Jingli tidak tahan dengan kehadiran menakutkan itu setelah dirilis, apalagi Little Tracer. Little Tracer mulai gemetar ketakutan oleh ekspresi mengerikan ayahnya. Emosinya semakin tak terkendali. Dia berteriak di bagian atas paru-parunya ketika dia berlari kemana-mana memecahkan semua yang dia bisa dapatkan. Lu Jingli buru-buru mengikuti di belakang, namun dia tidak berani mengikuti terlalu dekat. Konsekuensinya akan mengerikan jika mereka tidak sengaja jatuh, karena ada begitu banyak pecahan di tanah. Selanjutnya bab 22, menghubungi dukungan darurat.